surrender all. To him I freely give. I will ever love and trust him in his presence daily live. I surrender all. I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender all. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. No turning back, no turning back. I surrender all. I surrender. I surrender all. I surrender all to thee, my blessed Savior. In the light of his glory and grace. Amin. Amin. Puji Tuhan untuk lagu pujian yang sudah diperdengarkan. Dan saat ini kita akan mendengarkan renungan kita pada malam hari ini yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Richard Barnes dengan topik oasis yang menyenangkan. Sebuah petuah tentang oasis yang menjadi sumber inspirasi dalam menghadapi perjalanan kehidupan di dunia yang fana ini. Baiklah, kita sediakan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Richard Barnes. Kami persilakan. Baik, selamat malam bagi kita semua yang selalu setia mengikuti renungan Selasa malam. Terima kasih Pak Simon sudah memimpin ibadah pada malam ini. Dan tentu pertemuan kita setiap Selasa malam biar itu menjadi berkat dan juga kepujian hanya bagi Tuhan saja. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita juga bersyukur dan berterima kasih karena sepanjang hari ini Tuhan sudah memelihara kita, Tuhan sudah menjaga kita, Tuhan sudah kita sudah menikmati berkat Tuhan. Malam ini tentu kita akan merenungkan betapa besar kasih Tuhan kepada kita, dan judul malam ini yang saya ambil adalah oasis yang menyegarkan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam kerajaan sorga, sementara hamba-Mu sedang merenungkan atau menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kami yakin percaya bahwa Roh Kuduslah yang menjadi alat pemersatu akan ibadah kami yang sedang lakukan pada saat ini. Dan sementara kami sedang merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, tentu bukakan hati dan pikiran kami, dan dengan demikian kami tahu bahwa betapa pentingnya firman Tuhan itu bagi umat Tuhan yang sedang menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik saudara-saudara sekalian, malam ini kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Sederhana saja, ya, judulnya adalah oasis yang menyegarkan. Kita tahu bila mana saudara pergi ke padang gurun, maka ada tempat yang terpencil dan itu adalah ada sumber air, dan biasanya itu disebut oasis. Nah, di dalam buku Mazmur, ya kita lihat PowerPoint berikutnya, di dalam buku Mazmur pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang kedua, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak
duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi saudara lihat ayat yang kedua, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi yang ingin dipelajari bagaimana Taurat itu menjadi satu sukacita, ya satu berkat bagi anak-anak Tuhan yang mau membaca firman Tuhan siang dan malam dan merenungkannya, betapa besar kasih Tuhan. Baik, kita lihat sekarang keterangan atau ada satu kisah yang luar biasa. Ini adalah bagian dari oasis yang ada di padang gurun di berbagai tempat. Ada yang di Arab Saudi, ada yang di tanah Arab, ada yang di Palestina, ada yang juga di Amerika, ada juga padang gurun di Asia atau di berbagai tempat. Biasanya mereka mempunyai oasis-oasis, ya wadah-wadah tempat air yang mereka jaga, dan banyak para pelancong atau juga binatang-binatang yang membutuhkan air, dia datang ke tempat ini. Mari kita lihat keterangan dari satu kisah satu keluarga yang mengadakan perjalanan dari Amerika. Dia berangkat dengan keluarganya, ingin berlibur ke daerah tanah Arab, di daerah tanah Arab. Nah, di padang gurun Sahara sana. Ketika keluarga Andrew dan keluarganya bersafari di Kenya, ya di daerah Afrika, mereka sedang menonton beragam jenis binatang, ya, yang mendatangi sebuah danau kecil yang muncul di tengah-tengah padang gersang. Ya, jadi pada waktu mereka dibawa oleh tour leadernya ke sana, lalu Andrew dengan keluarganya melihat sebuah oasis yang berada di padang gurun di negara Kenya. Lalu pada waktu mereka sedang melihat oasis ini, banyak binatang-binatang datang ke oasis ini. Ada jerapah, ada wildebeest, ada kuda Nil, dan juga unggas air yang mendatangi mata air yang memberi kehidupan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kebutuhan yang terbesar bagi para binatang atau juga orang-orang yang hidup di padang gurun adalah air. Mungkin kalau kita di Indonesia tidak terlalu begitu terasa, tetapi bagi orang-orang yang hidup di padang gurun, yang tinggal di berbagai tempat, maka air merupakan hal yang sangat mahal harganya. Baik, kita lihat keterangan berikutnya. Sambil mengamati hewan-hewan yang datang dan pergi, Andrew membayangkan bahwa Alkitab adalah bagaikan mata air ilahi. Sekali lagi, sambil dia sedang mengamati hewan-hewan yang sedang meminum air, ya, bagi kebutuhan binatang ini. Lalu dia membayangkan, karena dia adalah keluarga Kristen yang taat kepada firman Tuhan, maka dia katakan Alkitab adalah bagaikan mata air ilahi. Tidak hanya menjadi sumber pedoman dan hikmat, Alkitab juga merupakan oasis menyegarkan yang memuaskan dahaga orang-orang dari segala lapisan kehidupan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebagai seorang Kristiani, Andrew mempunyai satu pendapat yang luar biasa. Sementara dia sedang mengamati bagaimana oasis, sumber kehidupan, sumber air bagi para pendatang, bagi juga binatang-binatang yang membutuhkan air. Pada waktu mereka sedang melintasi padang gurun itu, kena sinar matahari yang sangat pekat itu. Saudara-saudara sekalian, yang dibutuhkan orang itu atau binatang itu adalah air yang ada di tengah-tengah padang gurun itu. Oleh sebab itu, lalu Andrew mengatakan bahwa Alkitab adalah bagaikan mata air ilahi. Ya, tidak hanya menjadi sumber pedoman dan hikmat, Alkitab juga merupakan oasis menyegarkan, memuaskan dahaga orang-orang dari segala lapisan kehidupan. Baik, kita lihat keterangan berikutnya. Ya, kita lihat keterangan berikutnya. Pengamatan Andrew, ya, mengembangkan perkataan pemazmur yang menyebut mereka yang menyukai dan merenungkan Taurat Tuhan. Istilah yang digunakan dalam Perjanjian Lama untuk menggambarkan instruksi dan perintahnya. Sebagai orang-orang yang berbahagia, mereka merenungkan kitab suci adalah seperti pohon
yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya. Nah, bila mana kita kembali kepada Perjanjian Lama, Torah itu 5 kitab Musa, ya, dari Kejadian sampai Buku Ulangan, itu merupakan instruksi, itu adalah pedoman bagi kehidupan bangsa Israel. Nah, saudara-saudara sekali yang kekasih dalam Tuhan, segala aspek kehidupan bagi kehidupan bangsa Israel semua diatur di dalam Torah. Sekali lagi, karena Torah merupakan penuntun instruksi kehidupan bagi bangsa Israel. Nah, oleh sebab itu, bila mana bangsa ini benar-benar mengikuti Torah, benar-benar menghidupi apa yang dikatakan Torah, maka dia akan digambarkan seperti pohon yang ditanam di aliran air yang menghasilkan buahnya pada apa? Musimnya. Oke, sekarang kita lihat keterangan berikutnya. Seperti pohon yang menjulur ke dalam tanah untuk mencari mata air yang menyegarkan. Orang-orang yang sungguh-sungguh mempercayai dan mengasihi Allah akan menancapkan akar kehidupan mereka kuat-kuat di dalam Alkitab dan menemukan kekuatan yang mereka butuhkan. Ya, sementara umat Tuhan dengan firman-Nya yang dia baca dengan tuntunan daripada kuah yang diberi oleh Roh Kudus, maka dia seperti akar yang sedang masuk ke dalam air, akar yang ditanam dan akan menghasilkan pohon yang luar biasa, yang subur dan menghasilkan buah yang banyak. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita lihat keterangan berikutnya, apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan yang memberikan satu kuasa bagi saudara dan saya. Ya, lihat keterangan berikutnya, apa yang difirmankan di dalam Alkitab. Penyerahan diri kita kepada hikmat Allah akan menjaga fondasi hidup kita tetap teguh di dalam Dia. Kita tidak akan seperti sekam yang ditiupkan angin. Dengan merenungkan apa yang telah Allah berikan kepada kita dalam Alkitab, kita memperoleh asupan rohani yang memampukan kita untuk menghasilkan buah yang lama. Bila mana saudara membaca Mazmur pasal 1 ayat 1, dengan memberikan pengalaman yang luar biasa. Dia sedang membandingkan orang yang membaca firman Tuhan dengan orang-orang yang tidak memperdulikan firman Tuhan. Mazmur pasal 119 ayat 1 sampai 2. Berbahagialah orang yang hidup tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ini mempunyai satu pelajaran yang penting bagi kita yang hidup, yang sedang menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Tentu kita sudah sekian lama menjadi anak-anak Tuhan. Kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita sudah menerima baptisan, ya. Kita sudah menerima siapa itu Yesus. Tetapi yang menjadi satu tantangan bagi saudara dan saya yang sedang menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali, atau di mana saudara tinggal, apakah di dalam di Jawa atau di luar Jawa, yang menjadi tantangan, apakah firman Tuhan ini yang saudara miliki, apakah saudara merenungkan siang dan malam? Apakah ini menjadi oasis yang menyegarkan bagi kerohanian saudara? Apakah firman Tuhan itu akan menjadi oasis di dalam pengharapan di dalam Yesus Kristus? Apakah firman Tuhan itu menjadi oasis di dalam penuntun kehidupan kita? Di tengah kekalutan, di tengah kepesimisan hidup ini, di tengah kekhawatiran kehidupan ini, di tengah permasalahan yang kita hadapi. Apakah firman Tuhan ini menjadi oasis yang menyegarkan akan kehidupan saudara dan saya? Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, semakin dekat datangnya Tuhan, jangan lupa, maka firman Tuhan inilah yang akan menyegarkan kehidupan kita sekarang ini. Kita memerlukan kekuatan iman kita. Di mana sumbernya ini? Inilah oasis kita. Inilah pedoman kita. Inilah instruksi kita.
yang dapat memberikan kekuatan apapun yang saudara hadapi. Tentu kita sudah sepanjang beberapa tahun ini lewat Zoom, kita sudah belajar tentang Islamologi. Ini mendapat tantangan yang luar biasa. Ya, bagaimana firman Tuhan ini mendapat tantangan yang luar biasa. Tetapi jangan lupa, yang paling penting bagi saudara dan saya adalah apakah saudara dan saya, entah kita ini, saya sebagai pendeta, entah kalian saudara-saudara sebagai penatua jemaat, apakah anggota biasa, jangan lupa sama-sama harus membaca firman Tuhan siang dan malam, ya, dan merenungkannya. Bila mana kita mengerti ini, maka kekuatan kita ada. Kita berdiri teguh, kita tidak mudah goncang. Ya, banyak tantangan yang sekarang dihadapi oleh umat-umat Tuhan. Tapi yakinlah, hanya satu yang dapat memberikan kekuatan kepada kita. Bila mana saudara membaca firman Tuhan dan merenungkan itu siang dan malam. Tuhan memberkati kita. Amin. 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 Baik, terima kasih Pendeta Barens untuk renungannya pada malam hari ini. Mungkin ada yang mau respons renungan yang sudah dibawakan tadi, kami persilakan. Terima kasih Pendeta Richard. Apa yang dikatakan Pak Pendeta memang benar ya. Dan kadang-kadang saya bertanya, justru orang yang baru memahami kebenaran, keimanannya lebih kuat daripada yang sudah lama belajar Alkitab. Kayak Nongseng ya, yang dari Nagaland. Dia baru mengenal Tuhan, baru dibaptis, kemudian anaknya dibunuh, istrinya dibunuh, dan dia dibunuh. Tidak ada keraguan-raguan. Kita yang sudah belajar Alkitab, tapi masih sering keraguan-raguan. Tapi memang itu proses ya. Ada yang prosesnya cepat, di mana Roh Kudus bekerja dengan sempurna. Mungkin bagi kita-kita yang lahir di dalam kebenaran malah mungkin karena banyak gangguan setan. Tapi itulah, saya merasa sendiri bahwa semua itu adalah proses ya. Dan saya melihat kalau kita merasa ragu-ragu berarti kita kurang iman ya. Jadi memang butuh belajar ya. Bagi saya sendiri lebih belajar kerendahan hati. Jadi banyak mengalah, bersabar, dan di situ kita bisa dikuatkan dan memahami bahwa orang lain tidak sama dengan kita dalam pemahaman keagamaan. Jadi kita tidak boleh menuntut orang lain sama dengan kita pengetahuannya. Jadi bisa-bisa aja sama-sama Kristen, sama-sama Advent, tapi keimanannya berbeda. Jadi kita jalani dan kita coba untuk bisa saling menguatkan. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih Brother Tigor untuk responnya. Mungkin ada lagi yang mau merespon renungan tadi. Kami masih memberikan kesempatan. Bisa respon, bisa juga bertanya jadinya. Karena ini bukan kebaktian ya. Jadi kita lebih tidak formal jadinya. Kita membahas firman Tuhan, tapi kita lebih kayak ngobrol gitu. Itu ada Raisen TP itu. Silakan. Oh, Tommy Ponto. Sengaja saya singkat nama saya. Terima kasih Pendeta Richard Barens. Istilah oasis itu memang akan bermakna dalam kalau kita berada di daerah Sahara, di daerah gurun, karena sangat dibutuhkan sekali. Nah, kalau kita datang ke oasis yang sebenarnya di dalam kehidupan kita, yaitu pencipta kita, tentu segala sesuatu dahaga akan terpenuhi. Cuma kadang-kadang kita terjebak oleh
daya tarik yang lain. Gantinya kita datang kepada Tuhan sebagai sumber penyegar. Jadi satu-satunya jalan ya bagi saya dalam keadaan kadang-kadang merasa kalut, satu-satunya jalan ya buka Alkitab lah. Di sana Tuhan sudah sediakan segala macam. Terima kasih pendeta mengingatkan saya kembali bahwa kita datanglah kepada sumber yang sebenarnya. Terima kasih pendeta. Oke, terima kasih. Respon yang sudah diberikan. Ada tanggapan dari pendeta Barens? Ya, ini hanya sebuah untuk direnungkan kembali. Karena begini, Pak Simon, kadang-kadang ya, kita ini adalah belajar Alkitab yang luar biasa. Gereja Masih Advent Teduh adalah umat yang kalau Tigor bilang tadi, wah luar biasa belajar Alkitab. Tetapi jangan lupa, orang luar itu belajar Alkitab, umat Kristen yang lainnya belajar Alkitab, dia sederhana, tapi dia hidupkan. Amin. Dia hanya tahu bagaimana mengajarkan Pak Om Tom itu hanya siapa itu Yesus, hanya itu saja. Betul, Yang betul. lain dia nggak ngerti. Tetapi dia hidupkan dalam kehidupannya. Ya, ini yang menjadi satu pelajaran buat kita. Kita ini yang lebih mengerti, harusnya lebih menghidupkan apa yang diajarkan dalam firman Tuhan. Dan oleh sebab itu, apakah selama ini kita sudah puluhan tahun ya kita menjadi umat Tuhan lah, dalam tanda kutip umat Tuhan, benar-benar menjadikan Alkitab itu seperti oasis yang dapat menyegarkan kita, atau malah kita bertambah gersang. Alkitab ada, tapi bukan menjadi satu pegangan kita. Itu yang menjadi tantangan buat kita semua sekarang ini. Dan oleh sebab itu, mari ya dalam kita ada waktu untuk merenungkan akan aura Tuhan. Itu saja. Baik, terima kasih. Masih ada waktu untuk merespon atau ada pertanyaan tentang renungan yang tadi, kami persilakan. Baiklah, kalau sudah... Ya, Bapak Simon. Oh, silakan. Ya, saya sangat tertarik dengan apa yang sudah dibahas tadi oleh Pak Pendeta. Memangnya kita sebagai umat Seventh-day Adventist, ya memang kita kenal Alkitab. Namun sejauh mana kita mempraktikkan apa yang kita pahami, itu yang saya lihat. Memang kita memahami, tapi kita tidak praktikkan. Kita tidak praktikkan. Itu yang satu kelemahan kita. Kita mengerti, kita paham, tapi apabila sampai ke tahap untuk mempraktikkan, itu yang kita gagal. Kita gagal untuk mempraktikkan. Jadi saya rasa bagi saya sendiri pun ya memang itulah yang menjadi kelemahan kita. Kita hanya pandai kata orang tuh kalau di Malaysia katakan indah kabar daripada rupa. Indah kabar daripada rupa. Jadi perlu saya sangat berterima kasih karena ini adalah satu ingatan, satu teguran untuk saya secara pribadi. Apa yang telah disampaikan oleh Pak Pendeta sebentar tadi. Terima kasih, Pak Pendeta. Baik, terima kasih Pak Ugi Sindan. Dari Malaysia atau dari mana? Dari Sarawak? Daripada asal Sarawak, tapi saya bertugas di Kota Kinabalu, Sabah. Oh, oke. Ya. Terima kasih, selamat datang, salam kenal Pak Ugi.
Baiklah, kalau masih ada yang mau respon, kalau tidak ada, screen ini kami akan serahkan kepada Pak Palmer Sagala untuk Islamologi. Kami persilakan. Baik, selamat malam. Apakah suara saya terdengar? Terdengar jelas. Ya. Terdengar jelas. Baik, terima kasih Pak Simon. Terima kasih Lai Tigor untuk menugaskan saya untuk bawa Islamologi malam hari ini. Selamat malam buat kita semua. Saya khususnya terima kasih kepada Pendeta Richard Barnes, luar biasa firman ini. Saya sengaja tidak memberikan respon tadi, karena saya mau memberikannya itu pada saat sekarang ini, pada saat giliran saya. Jadi begini, maksud saya itu honest mengatakan itu, karena memang hanya itu sajalah andalan saya untuk bisa menyampaikan juga tentang Islamologi ini. Dan justru itulah yang kita mau tegakkan, sampaikan. Kenapa? Aktor di Alkitab, firman Tuhan, itu adalah Yesus. Kalau kita tidak baca, tidak pelajari itu, maka baik praktek kita, baik hati kita, itu juga tidak akan punya kondisi kapasitas seperti apa yang diharapkan, yaitu hidup mengikut Yesus. Dan itulah sebabnya maka kita harus sering-sering buka Alkitab kita. Dan dari situ juga kita punya keinginan ya untuk menyampaikan kepada orang lain. Terima kasih Pendeta Richard. Ini luar biasa. Ini nyambung sekali ya. Saya nggak tahu Lai Tigor menyambungkan atau enggak, tapi kita nggak ngatur gitu ya. Tetapi ini nyambung, luar biasa. Sekali lagi terima kasih Pendeta Richard. Kita akan masuk ke Islamologinya ya. Nanti kita lihat dari sisi ini Alkitab. Minta tolong Lai Tigor karena mungkin saya punya ini kurang suka hilang-hilang, jadi saya minta Lai yang tayangkan ya slide saya. Baik, sebentar ya. Ya, oke. Baik, selamat malam. Sambil menunggu tayangan itu supaya saya juga bisa melihat kita di sini. Gini, setelah tadi seperti Pendeta Richard sampaikan bahwa kita belajar ya, mesti belajar firman Tuhan, maka sebenarnya yang mau kita juga sampaikan itulah tentang Yesus. Betul ya Pendeta Richard ya? Benar, itu yang paling nomor satu harus dikejarnya. Iya, ini dia. Dan kita hanya bisa mengenal Yesus yang mau kita sampaikan itu kalau kita baca firman-Nya. Ini makanya setelah didahului dengan firman yang begitu indah, dan sekarang bagi kita khususnya umat Advent lah ya, umat Kristen, ya ibarat gelas kalau sudah penuh, ya tentu gelas itu bisa tumpah. Artinya yang kita udah miliki, kita sampaikanlah, kita bagikan. Di samping kehidupan kita juga harus bisa menjadi berkat seperti Yesus itu. Kira-kira gitu intinya. Jadi apa yang mau saya sampaikan malam hari ini untuk kita sama-sama refresh lah ya. Bukan Anda tidak mengetahui ini, Anda sudah mengetahui ini juga. Tapi saya hanya mengingatkan kita untuk ayo kita baca lagi, lihat lagi, kemudian kita bagikanlah kesempatan selagi ada waktu ya. Nah, jadi judulnya adalah mengenalkan Yesus kepada yang belum kenal Dia. Nah, karena ini Islamologi, tentu saja ada niat kita untuk menyampaikan ini juga kepada saudara yang belum mengenal Yesus, yang sekali lagi belum mengenal Yesus. Tapi jangan lupa saudara-saudara sepupu kita sebenarnya mereka mengenal, hanya belum secara utuh mengenalnya sebagaimana kita mengenal di Alkitab. Mereka mengenal dari Quran juga kok. Nah, ini kita akan lihat loh. Sebentar, kita akan lihat. Coba next slide, Lai. Nah, ini ada sebuah video, saya enggak tahu, saya terima ada di WA saya, mungkin dari WA barangkali atau maksudnya di HP saya waktu saya periksa video, saya enggak tahu di WA dari WA mana itu videonya.
Tetapi sepertinya itu video TikTok dari seorang Muslim ya barangkali ya. Tapi bagaimanapun juga kita mau dengar itu nanti. Nah, apa yang saya mau sampaikan itu ada di sana bagaimana dia mengatakan bahwa Quran juga meninggikan gitu ya, meninggikan Yesus. Luar biasa kan? Quran juga meninggikan Yesus. Justru ini yang kita mau ketahui juga. Jangan-jangan mereka lebih meninggikan daripada kita gitu loh. Jadi kalau kita memang bisa mengetahui itu, nah kemudian kita lihat gitu ya, apakah sudah seperti yang kita ketahui, yang kita pahami, yang Alkitab katakan atau belum. Nah kalau belum, tentu inilah yang menjadi juga tugas kita untuk sampaikan kepada mereka konfirmasi atau klarifikasi lagi. Nah nanti kita akan lihat video itu, singkat saja, videonya 1 menit berapa gitu ya. Kemudian dari video itu, apa sih kata Al-Quran tentang Yesus? Kita akan lihat. Apa yang tidak diakui saudara sepupu tentang Yesus. Dari video itu juga bisa ketahuan, oh ternyata tidak mengakui apa gitu ya. Kemudian apa kata Alkitab tentang Yesus? Bagaimana mulianya dia? Karena di sana video itu bermaksud untuk menunjukkan bahwa Quran memuliakan, Islam memuliakan Yesus. Nah, terus apa yang sebenarnya masih belum nampak di sana sebagai mulia? Dan kalau dibandingkan betapa mulianya Yesus itu menurut Alkitab juga gitu. Kemudian kita mengenalkan Yesuslah kepada mereka, baik dari Quran atau Alkitab. Boleh next slide, mungkin inilah videonya. Saya tidak tahu dari mana saya dapatkan ini. Nah, mungkin ada yang pernah ngirim, saya tidak tahu. Tolong dihidupkan. Nah, coba nanti dilihat ya ayat-ayatnya. Nah, kata-katanya, lihatlah bagaimana Al-Quran memuliakan Yesus. Yesus tidak dilahirkan dari hubungan suami istri. Kemudian saya hanya membaca aja, ayatnya ada. Ini mungkin ringkasannya. Yesus bukanlah anak zina, sebagaimana tuduhan yang orang Yahudi. Yesus dapat berbicara saat masih bayi. Ya, silakanlah ya. Yesus dikaruniai kecerdasan dan diberi hikmat Taurat dan juga Injil. Yesus dapat membentuk burung dari tanah liat, kemudian ditiupnya jadilah seekor burung hidup. Yesus dapat menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan orang berpenyakit kusta. Yesus dapat menghidupkan orang mati. Gabriel senantiasa menemani dan membimbingnya mustahil jika Yesus dicuri, bahkan sampai dicobai oleh iblis. Yesus merupakan orang yang selalu diberkati dimanapun dia berada. Yesus diselamatkan dari tipu daya yang direncanakan oleh orang Yahudi untuk membunuhnya. Yesus diangkat ke langit dalam kondisi hidup, tidak disiksa prajurit Romawi dan tidak mati terkutuk di kayu salib. Sampai di situ. Next slide. Nah, jadi saudara-saudaraku sekalian, melihat video tadi, saya coba ringkas seperti ini. Ayat-ayatnya siapa tahu ada yang kelewat ya, yang nggak sempat melihat. Nah, sekarang kita coba melihat dari apa yang sudah kita ketahui. Nah, itu tadi Pendeta Richard Barens sampaikan. Kalau kita nggak baca, ya ini oasis ini ya, sumber kehidupan, sumber informasi kebenaran tentang Yesus itu bagaimana kita bisa tahu?